Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari balutan kabut suasana pedesaan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kenangan. Ya, secara khusus oleh Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi akan meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Prabowo Subianto. Tapi meski demikian, walaupun jabatannya tinggal menghitung hari lagi, rupa-rupanya Presiden Joko Widodo tidak habis-habis dendam kesumatnya kepada partai yang membesarkannya dan mengantarkannya menjadi orang nomor satu di negeri itu, yaitu PDI Perjuangan. Ya, hal ini dapat kita lihat dari apa yang dilakukannya dalam 2 hari terakhir ini, secara khusus terhadap penggantian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Budi Gunawan adalah seorang perwira polisi atau jenderal polisi yang ditahu atau dikenal dekat dengan Megawati Soekarno Putri, ya, Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini ya menggugah nurani kita, ya, atau nurani publik, bahwa rupa-rupanya Jokowi ini adalah seorang yang sangat pendendam, ya, secara khusus terhadap lawan-lawan politiknya yang sebenarnya dulu adalah rumahnya sendiri, yaitu PDI Perjuangan. Nah, jauh sebelum pemecatan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Republik Indonesia, Jokowi juga bercita-cita menenggelamkan PDI Perjuangan dengan melawannya di Pileg dan Pilpres yang lalu. Bahkan dia sendiri mengatakan kepada salah satu kader dari PDI Perjuangan bahwa lihat saja nanti apakah PDI Perjuangan akan tetap bertahan atau tenggelam. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Jokowi ini ya disinyalir oleh banyak pihak bahwa itu adalah bentuk sakit hatinya yang begitu mendalam terhadap partai yang membesarkannya. Nah, namun kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini ya sebenarnya itu sangat merugikan rakyat. Ya, dengan pergantian seperti ini yang kemudian tinggal beberapa hari lagi, ya itu pada akhirnya akan merogoh kocek negara lagi untuk membiayai proses ya pengangkatan kepala BIN yang baru, dan itu saya pikir tidak menggunakan uang yang sedikit tapi cukup banyak. Jadi sakit hati yang membuat Presiden Jokowi bertindak seperti itu secara tidak langsung itu sebenarnya merugikan rakyat, karena selain tidak memberikan pendidikan politik atau pendidikan kebesaran hati kepada rakyat, rakyat juga melihat bahwa Presiden Jokowi ini menghambur-hamburkan uang negara dengan mengganti kepala BIN. Nah, kalaupun itu diganti dalam waktu yang dekat, bayangkan kalau misalnya nanti Prabowo juga akan mengganti dalam 2-3 hari ke depan, itu artinya bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini adalah pekerjaan sia-sia dan juga sangat merugikan negara. Ya, berapa banyak uang yang harus dihabiskan melalui tes proper test yang harus dilakukan lagi di DPR itu tidak gratis, tetapi itu dibayar oleh negara terhadap
proses itu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Itu bukan uang pribadi Presiden Jokowi, tetapi itu adalah uang rakyat yang sebenarnya diambil dari keringat-keringat rakyat yang mereka harus bekerja keras untuk membayar pajak, dan kemudian seolah-olah itu dibuang secara percuma oleh Presiden Joko Widodo. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa seorang yang digerakkan oleh sakit hati itu tidak akan berpikir rasional lagi. Ya, dia hanya memikirkan bagaimana dia menunjukkan diri bahwa dia adalah orang yang berkuasa, dia adalah orang yang masih punya power dan lain sebagainya, atau dia bisa saja melakukan apa saja karena dia masih punya kuasa. Ini adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak cocok diterapkan di negeri kita ini, dan itu memberikan pendidikan yang buruk bagi rakyat Indonesia bahwa negara ini bisa diatur dengan seenaknya saja, ya, seolah-olah itu mengatur keluarganya sendiri, ya. Memberikan cerminan bagi para pejabat bahwa ya apapun yang dilakukan kalau itu memuaskan perasaannya itu dilakukan. Dan saya pikir ini yang banyak dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini, ya. Kalau kemudian seseorang itu tidak mendukung kiprah-kiprah politiknya misalnya, ya secara khusus misalnya di pemilihan kepala daerah, ya banyak kepala daerah lalu kemudian menggunakan otoritasnya itu untuk meminta dukungan kepada pegawai-pegawai itu, orang-orang yang ada di bawahnya, misalnya kepala dinas, camat dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak dilakukan oleh bawahan-bawahannya tersebut, maka dia akan seenaknya untuk menyingkirkan orang-orang tersebut, apakah dilempar ke daerah-daerah pelosok atau kemudian dimasukkan dalam kotak, ya, tanda kutip, menjadi orang-orang yang tidak dipakai atau dipekerjakan hanya karena masalah kepentingan-kepentingan politik itu. Jadi Presiden Joko Widodo telah mengajari kita bagaimana berpolitik yang tidak sehat, berpolitik yang tidak dewasa. Ya, seseorang yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh bagi rakyat Indonesia bagaimana berjiwa besar, ya, walaupun mungkin dalam tanda kutip dikhianati oleh partai yang hanya sekelompok orang, tetapi kemudian kenapa harus rakyat yang harus jadi korban? Ya, kenapa permainan-permainan politik yang sebenarnya sakit hati antara Anda dengan kader-kader politik yang lain atau teman Anda, lalu kemudian rakyat harus dikorbankan? Rakyat itu membayar untuk pajak, untuk semua proses-proses yang dilakukan itu bukan hasil dari Anda sendiri misalnya, ya, atau penghasilan uang pribadi, tetapi itu dari keringat rakyat yang dikumpulkan dalam bentuk pajak. Ya, lalu kemudian digunakan seenaknya begitu saja dengan gonta-ganti pemimpin, ya, hanya karena kepentingan-kepentingan politik atau hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi Anda yang Anda perjuangkan tanpa harus memperlihatkan atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Nah, saya pikir ini yang harus kita cegah, bahwa seorang pemimpin yang besar, sesakit hati bagaimanapun dia harus tetap berpikir untuk rakyat, bukan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat dengan cara menggonta-ganti para pemimpin yang sebenarnya prosesnya juga itu menggunakan uang rakyat. Entah itu untuk pelantikannya berapa uang yang harus habis karena hanya melantik seorang kepala BIN yang tidak akan bekerja lagi, ya. Kalau itu diberikan kepada rakyat, ya, kami rakyat di desa itu bisa membeli tempe dan tahu bisa mungkin 10 truk atau gimana kalau uang-uang itu diserahkan kepada rakyat untuk dimakan. Oleh karena itu kita berharap pemimpin-pemimpin selanjutnya tidak meneladani lagi Presiden Jokowi yang menanamkan dendam kesumat bahkan hingga akhir-akhir jabatannya. Tetap teropong politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sepi dan sunyinya suasana desa.